Hai fams, gue Petra, ini cerita dari gue. Jadi di tahun 2018 sampai 2019, gue sempat tinggal di luar kota. Saat di sana, gue jarang ke gereja dan hubungan gue dengan Tuhan cukup jauh. Saat itu gue nggak salah, cuman gue nggak pernah mau berubah. Tapi akhirnya di akhir 2019, ada hal yang gue sadari. Satu hal yang gue sadari, sejauh apapun dari Tuhan, Tuhan satu-satunya yang nggak pernah nolak lo. Dan puji Tuhan, gue bersyukur di tahun 2020, gue dikasih kesempatan untuk melayani di AFG. Dan sekarang, hidup gue berubah, gue dipulihkan dan gue diberkati. Ini cerita dari gue, God bless. Shalom Home for Generation! Woo! Are you ready to worship God? Hey! Hey, come on! 1, 2, 3, jump! Woo! Mari kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, yes, ayo sama-sama teman-teman kita tepuk tangan yuk. Shout Jesus! Yeah, Jesus. Ayo sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan pemilik kehidupan yang yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Ayo sama-sama teman-teman kita tepuk tangan yuk. Woo! Aku percaya, kita sama-sama percaya dengan kuasa Yesus, amin. Amen. Ayo sama-sama kita katakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. ayo katakan lebih lagi ya teman-teman. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Ayo sekali lagi teman-teman. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah
sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi ya teman-teman. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ayo kita katakan. To the King. Katakan lebih lagi teman-teman. To the Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ayo sama-sama kita katakan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku rindu padamu, cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan.
Engkau Tuhan Yesus. Katakan lebih lagi teman-teman. Sekali lagi teman-teman, katakan Hosanna. Sore hari ini kalau Tuhan tanya sama kalian di rumah, hai anakku, apakah engkau mencintai aku lebih dari apapun? Ya Allah, ambil waktu tenangmu di rumah, ambil waktu tenangmu sekarang. Lihat apakah hati kita sungguh mencintai Tuhan. Ya Allah, basyikara ya Allah, baraya Allah, basyani. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan saat ini mengalir Yesus. Ya Allah, basyani Yesus.
Yes, Jesus. And as we worship, And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. and as we worship you, And as we worship in Amen, Amen. your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship you, And as we worship in your yes, throne, Jesus, and as we worship kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan namamu Yesus. worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship you, And as we worship in your throne, bertatalah Tuhan, and as we bertatalah Yesus. worship in your throne, And as we worship you, as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. somebody, And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in your throne, and as we Dia layak worship ditinggikan teman-teman. Dia senang disembah. and as we worship in Kejar Tuhan your throne, sampai kau dapatkan sore hari ini. and take Kejar dia, your place. kejar Tuhan. And as we worship Ini hidup kami Tuhan Yesus. your throne, As we worship you, and as we worship you, pastikan kau ketemu Tuhan sore hari ini teman-teman. and as we worship you, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus. Come Lord Jesus and take your place. Oh Jesus. Shalom Home for Generation. Tanpa harus aku tanya kabar kalian, aku percaya banget kalau kalian nonton atau beribadah sore hari ini di Message from Home, artinya kalian sedang baik-baik aja. Aku beriman akan hal itu ya teman-teman ya. So aku percaya kalau kalian baik-baik aja. Sore ini aku mau bahas tentang perspektif. Teman-teman pasti pernah dengar kata itu, tapi mungkin sebagian ada yang kayak apa sih perspektif? Perspektif itu maksudnya gimana kak? Atau perspektif itu maksudnya
cara mandang atau gimana Kak? Nah, perspektif itu benar adalah cara kita memandang. Kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Contoh, kalau mungkin teman-teman misalnya lagi nongkrong atau mungkin lagi makan bareng di mall gitu kan, ada yang duduk di meja bareng teman gitu kan, yang satu ngadep jendela mungkin, yang satu ngadep ke pintu. Nah, tiba-tiba ada temennya lagi baru datang. Yang lihat pasti salah satu kan, karena kan lagi berhadapan, yang lagi makan nih. Kalau temennya yang baru datang itu tiba nih, pasti kan salah satu yang lihat, gitu kan. Wah, dia udah datang, mana? Nah, temennya satu lagi nyaut mana? Karena kan nggak lihat, gitu. Jadi cara pandang, gitu. Sudut pandang mana dari sudut pandang mana dia lihat, gitu. Ada yang lihat langsung, ada yang nggak langsung lihat. So perspektif itu bicara soal gimana kita lihat, gimana kita melihat sesuatu dari sudut pandang mana kita melihat. Nah, teman-teman, yuk kita baca sama-sama di Yohanes 11 ayat 21 sampai 22. Nah, di sini aku mau ceritain tentang Marta, Maria dan Lazarus. Teman-teman pasti tahu cerita tentang Lazarus yang mati lalu dibangkitkan. Aku bukan mau spotlight soal Lazarusnya mati lalu dibangkitkan, bukan, tapi tentang respon Marta dan Maria. Kita bisa lihat ya, kita baca Yohanes 11 ayat 21 dan 22. Maka kata Marta terhadap Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kita lihat bahwa Marta ngasih statement, membuat sebuah pernyataan. Aku melihat bahwa Marta mungkin sering mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, sering mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, dan Marta menyimpulkan bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan, Yesus ini punya mujizat, Yesus ini punya kuasa. Sehingga dia pun bilang, aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yesus jawab di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Dan sekali lagi, Marta dengan pengetahuannya dia akan Yesus, dari mendengar khotbah, mendengarkan cerita Yesus, Maria pun menyimpulkan bahwa maksud Yesus adalah ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta bilang begitu. Padahal bukan itu maksud Yesus. Bukan itu maksud Yesus, dan Yesus memiliki maksud bahwa Lazarus akan bangkit, benar-benar bangkit saat itu juga. Bukan bangkit di akhir zaman. Bukan. Nah, teman-teman, di sini kita itu bisa salah perspektif, bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita tidak mengenal. Aku percaya banget setiap teman-teman yang berada di Home for Generation ini, kita sama-sama bertumbuh, mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita pasti dapat banyak banget firman-firman yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kita melalui kakak-kakak Home for Generation, melalui mungkin teman-teman rekan sepelayanan kita gitu. Kita dapat, oh ternyata Yesus begini, Tuhan Yesus gini. Oh ternyata kalau kita baik, Tuhan Yesus akan baik. Oh kalau ternyata kita memberi, Tuhan Yesus akan memberi. Oh kalau kita mengampuni, Yesus akan mengampuni. Kita belajar itu. Kita bukan orang yang tidak tahu tentang Yesus. Kita bukan orang yang tidak kenal Yesus gitu. Aku mengimani itu ya. Aku mengimani bahwa teman-teman yang dengerin firman Tuhan sore hari ini belajar terus tentang Yesus. Nah, yang sering kita alamin adalah kita salah perspektif justru karena kita sudah tahu Yesus. Kita baca apa yang Tuhan akan lakukan. Kasarnya mungkin membuat sebuah prediksi. Aku punya cerita sedikit. Ini waktu aku kelas 5 SD. Aku itu
emang dari kelas 3 SD emang udah suka musik. Teman-teman mungkin juga udah tahu ya, mungkin aku memang pelayanan di musik, interest banget sama musik. Aku kelas 3 SD udah main gitar, bahkan di sekolah juga main suling, main pianika. Nah, kelas 5 SD itu aku nggak punya pianika. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, kalau di sekolah SD atau SMP gitu kan pasti di sekolah disuruh bawa pianika kan kalau pelajaran seni musik. Dan aku nggak punya. Akhirnya aku minta sama orang tua, minta mama, minta papa gitu kan. Mah, pa, aku butuh pianika untuk di sekolah, karena di sekolah aku harus bawa pianika. Teman-temanku udah punya semua, aku aja yang nggak punya. Iya, bener, cuman aku yang nggak punya waktu itu, ya kan. Singkat cerita, dengan beberapa kali aku minta beliin pianika, suatu hari papaku sama mamaku pergi ke suatu tempat belanja, pasar. Aku juga lupa udah di mana. Pokoknya jauh. Mamaku spoiler bilang, kayaknya papa mau beliin pianika tuh. Ya. Pas mau pergi. Nah, pas pulang gitu. Itu posisinya aku belum pulang sekolah. Jadi aku nggak tahu kalau karena aku masih di sekolah, aku nggak tahu kalau mereka udah pulang. Pas aku pulang, papaku nggak beliin aku pianika. Tapi teman-teman tahu, papaku beliin aku keyboard. Kedengarannya unik. Uniknya gini, aku kan butuh pianika, gitu ya. Selain memang aku suka musik, ya suka gitu di rumah main pianika walaupun pinjem punya orang gitu kan. Tapi dengan dibeliin keyboard itu aku bingung gitu, mau respon apa gitu. Nggak kebayang sama sekali kalau papaku tuh bakal beliin aku keyboard. Perspektifku adalah papa bakal beliin pianika lah. Aku udah minta berkali-kali gitu. Pas ada wacana mau dibeliin, ternyata malah beli keyboard. Perspektifku salah gitu. Dan aku bingung tadi aku bilang, karena aku memang suka keyboard, tapi bukan itu yang aku butuhin. Aku gak butuh keyboard waktu itu, karena aku gak mungkin bawa keyboard ke sekolahan. Tapi keyboard itu adalah awal aku main keyboard sampai hari ini. Keyboard itu adalah awal dari perjalanan aku bermain musik sampai hari ini. Aku bisa bilang begitu. Aku gak ngerti kenapa kalau mamaku cerita tuh selalu lucu, karena waktu papa beliin keyboard juga, mama tuh nanya, ngapain pak beliin keyboard, orang si Leo butuhnya pianika. Papaku cuma bilang, udah, kamu gak ngerti. Itu doang yang papaku bilang. Aku gak tahu, bener-bener clueless, kayak hah? Kalau bahasa zaman sekarang apa? Random. Bener random banget beliin keyboard gitu. Padahal lagi di Gramedia, kan kalau teman-teman tahu ya, kalau di Gramedia itu selain toko buku juga ada alat-alat musik kan. Nah, belinya di situ. Tapi setelah aku flashback gitu ya, bener juga kalau keyboard itu nggak ada waktu itu, aku nggak akan main musik sampai hari ini. Gitu. So perspektif, apa yang aku lihat ya aku mungkin mikirnya bener gitu. Aku merasa aku bener ya karena aku butuhnya pianika bukan keyboard gitu. Walaupun ujung-ujungnya sampai lulus SD pun jadi pinjem pianika orang juga. Jadinya aku ke sekolah gak punya keyboard sendiri. But it's okay, karena itu sudah lewat dan aku tahu impactnya dalam hidupku. Tanpa keyboard itu aku gak akan main musik sampai hari ini. Teman-teman, sering gak sih kita tuh minta dibeliin ini, kita mau sekolah di sini, kita mau kerja ini, gitu. Jujur aja aku juga waktu lulus SMA pengen kuliah IT, pengen kuliah teknik informatika, tapi dapat kuliah musik gitu. Hal-hal kayak gitu teman-teman juga pasti ngalamin. Butuh kayak teman-teman kan pasti sekarang yang masih sekolah ya, sekolah online, which is kalian pakai Zoom atau Google Meet dan teman-temannya lah. Dan di mana kalian pasti butuh yang namanya laptop. Atau kalau kalian udah punya laptop, bisa aja kalian butuh laptop yang lebih
memadai mungkin dari laptop kalian saat ini. Banyak sih kebutuhan kita gitu kan. Ya karena kita merasa kita butuh gitu. Laptop kita udah nge-lag banget nih. Mah, Pah, beliin dong laptop baru untuk aku belajar online. Terus nggak dibeliin dan akhirnya teman-teman ngeluh, ngambek sama orang tua. Kalau kalian yang saat ini lagi senyum-senyum sama apa yang aku barusan ngomong, coba kalian harus bertobat. Teman-teman, coba kalian cek gitu ya. Dengan kalian ngambek, dengan kalian ngerengek-rengek minta gitu. Coba cek lagi, bener nggak emang motivasi kalian mau belajar online? Ini contoh aja gitu ya. Bener nggak? Atau bisa aja buat yang lain, buat main game, buat sosial media. Atau kalaupun memang bener buat belajar online, coba cek lagi prestasi kalian gimana. Apakah dengan apa yang sudah kalian punya, prestasi kalian mandek terus, dapat nilai 5 terus, atau 6 terus. Kalian gak bekerja keras. Kalau memang kalian tahu kalian butuh, kalian harus bekerja keras sebelum dapetin itu. Aku tahu sih, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin hidup berkecukupan, ada yang hidupnya mungkin sederhana. Dan seringkali kita dibutakan dengan perspektif apa? Membandingkan diri dengan orang lain. Itu dia bisa punya padahal prestasinya jelek. Dia dibeliin mamanya loh laptop padahal nilainya jelek banget. Teman-teman, setiap orang tua itu punya perspektif yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Mungkin orang tuanya dia berkecukupan dan tidak perlu memikir panjang untuk membelikan fasilitas untuk anaknya. Tapi kalau orang tua kalian nggak semudah itu, artinya kalian harus berjuang. Kita sering dibutakan dengan papa nggak sayang sama anaknya, mama nggak sayang sama anaknya, dengan alasan kalian tidak dipenuhi kebutuhan kalian. Jujur aku ngalamin itu waktu awal-awal berkarya di musik, maksudnya sebagai audio engineer. Aku cuman punya laptop dengan spek yang sangat buruk. Kalau kalian ngerti ya, ada istilah RAM, prosesor, pokoknya itu jelek banget deh pokoknya. Dan itu nggak membuatku berhenti. Walaupun aku tahu ya, maksudnya itu ganggu banget, nge-lag. Padahal aku menggunakannya untuk hal yang positif, bukan buat main game. Walaupun sekali-sekali aku main game juga, tapi itu bukan prioritasku. Aku tetap prioritasku ke musik tetap. Aku terus melakukan yang terbaik. Aku terus melakukan apa yang aku bisa dengan apa yang aku punya. Sampai akhirnya laptop itu pun rusak dan Tuhan izinin aku punya laptop baru, bahkan sekarang punya komputer. Dan itu bukan suatu hal yang instan aku dapetin, bukan. Dengan apa yang udah aku lewatin, aku berjuang dengan apa yang aku punya, Tuhan kasih. Karena Tuhan melihat perjuangan kita, teman-teman. Kalau kalian masih memiliki perspektif bahwa Tuhan harus kasih, tapi kalian gak usaha, itu akan membuat Tuhan ragu untuk memberikan kalian jawaban doa. Sama kayak teman-teman yang mungkin pengen kuliah di tempat yang bagus, pengen kerja di tempat kerjaan yang bagus, terus sorry to say mungkin gak dapet. Bukan berarti Tuhan jahat dan gak kasih kalian universitas itu atau tempat kerjaan itu. Kalau memang kalian harus menempuh di jalan yang lain, percayalah itu adalah batu loncatan untuk kalian ngerasain yang namanya kasih Tuhan. Kalau kalian dimudahkan dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian mau, kalian gak akan mudah untuk, atau kalian gak akan punya rasa bersyukur sama apa yang Tuhan kasih. Ya kan karena semua disediain. Apa yang mau kalian syukuri? Kalau kalian bisa sukses, kalian bisa berhasil dengan apa yang kalian punya, itu adalah momen yang paling wajib kalian syukuri. Karena Tuhan pasti akan lihat usaha kalian dan Tuhan akan membalas semuanya itu. Sekali lagi, perspektif.
yang salah akan membuat kalian sulit untuk membedakan mana kehendak Allah. Teman-teman, aku mau cerita lagi soal pengalaman aku waktu SMA kelas 1. Ya, tepatnya berarti umur 15 tahun. Aku dididik oleh orang tua atau papaku yang keras, disiplin. Pulang sekolah jam 3, artinya jam setengah 4 harus udah di rumah. Kalian bisa bayangin kan itu disiplinnya kayak apa? Jam setengah 4 harus ada di rumah. Jam 3:40 aku belum di rumah, yang artinya lebih 10 menit berarti kan. Pasti diteleponin. Pasti dicariin. Dan kalau alasannya gak jelas, pasti dimarahin. Bahkan waktu SMP pun masih main tangan, main fisik gitu. Maksudnya aku masih ya dipukul kalau melakukan kesalahan. Yang artinya papaku itu keras. Nah, kejadian ini waktu aku umur 15 tahun yang tadi aku bilang, kelas 1 SMA, di mana aku diajakin nonton film Iron Man 3. Itu film udah lama banget, aku tahu. Kalau mungkin kalian tahu film itu berarti kalian juga seumuran dengan aku ya. Nah, film Iron Man 3 itu tahun 2012 atau 2013, aku lupa. Nah, dan temanku itu mau bayarin aku nonton. Aku udah ragu banget, aduh ntar dia diomelin nih. Ya kan? Aku dengan PD-nya ngerasa kayaknya papa lagi gak di rumah deh, paling papa gak tahu. Dan ternyata papaku tahu. Aku udah terlanjur ikut. Waktu itu naik motor, aku lupa nontonnya di mana, pokoknya di mall lah. Mamaku nelpon dan bilang, "Papa kamu marah-marah." Wah, aku panik banget. Setelah pulang dari nonton itu, ya udah, aku udah siapin mental dong, karena kan udah dididik 15 tahun, kalau bikin salah, aku bakal dimarahin, aku bakal dipukul. Artinya aku udah siapin mental dong, ya udah sampai rumah gue bakal dimarahin. Itu perspektif gue. Itu apa yang gue lihat. Kemudian sampai di rumah, udah perjalanan sampai di rumah, aku lihat papaku. Papaku cuma diem. Tidak seperti yang aku bayangkan. Papaku diem, gak ngomong sama sekali. Artinya apa? Papaku ngambek. 15 tahun aku hidup dengan didikan bahwa kalau aku salah, aku dimarahin. Kalau aku salah, aku dipukul. Tiba-tiba satu hari, aku ngerasain yang namanya papa ngambek. Itu pukulan telak. Karena gak pernah kayak gitu. Papaku itu orangnya to the point. Almarhum papaku orangnya to the point. Kalau memang salah, dimarahin. Tapi hari itu enggak. Papaku ngambek. Karena aku ngelanggar. Aku dengan enaknya pergi nonton sampai malam. Aku ingat banget waktu itu aku pulang sampai rumah jam 8 malam. Papaku ngambek selama hampir seminggu. Aku lupa persisnya berapa hari. Pokoknya hampir seminggu. Dan dalam rentang waktu itu aku sedih banget. Stres. Karena yang aku bilang tadi, biasanya kalau memang abis dimarahin, dipukul, udah perkara selesai. Besok ya udah hari seperti biasa, nggak ada perubahan, nggak ada spesial gitu. Ya udah, papaku akan seperti biasa lagi. Itu nggak akan ungkit-ungkit lagi. Tapi kali ini enggak. Papaku benar-benar ngambek sampai berhari-hari dan itu membuat aku stres. Wow, nggak pernah ngalamin kayak gitu. Dan suatu hari aku pulang sekolah. Itu udah hari ke-6 atau hari ke-7 aku lupa. Sejak papa ngambek, pulang sekolah, aku ketemu lihat papa. Papa pun lihat aku, diem tanpa kata, dan langsung meluk aku. 2 kali ngalamin perspektif yang salah. Pertama, ngerasa bahwa bakal dimarahin, ternyata diambekin. Yang kedua, ngerasa bahwa aku gak akan dimaafin. Tapi ternyata hari itu Tuhan jamah papaku dengan papaku
dikasih hati untuk meluk aku. Itu benar-benar pengalaman yang gak akan aku lupain. Aku benar-benar kayak belajar bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu tanpa aku bisa baca apa yang Tuhan mau. Aku gak akan bisa baca maunya Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Perspektif kita, cara pandang kita itu gak akan berhasil untuk ngebaca Tuhan, karena Tuhan sekreatif itu. Dari situ aku belajar bahwa wow, hanya dengan hikmat Tuhan yang bisa memberikan pandangan yang jelas kepada kita untuk melihat apa yang jadi perspektifnya Tuhan dalam hidup kita. Cuman hikmat Tuhan, cuman kasih-Nya Tuhan yang mampu memberikan perspektif yang benar dalam hidup kita. Terakhir, aku mau bacain teman-teman Roma 12 ayat 2. Teman-teman juga mungkin familiar dengan ayat ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Highlight bagian ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. So teman-teman, kalau kalian mau membedakan mana kehendak Allah, kalau kalian mau tahu perspektifnya Tuhan, kuncinya cuma satu. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kalian hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kalian gak serupa dengan dunia ini, kalian baca Alkitab, kalian saat teduh setiap hari, cari waktu, sisihkan waktu, jangan sisain waktu. Maka kalian akan bisa bedain mana kehendak Allah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Cuman perspektif Tuhan yang akan membangun kita jadi anak yang baik, pribadi yang melakukan kehendak Allah dan yang sempurna. Teman-teman, kalau kalian saat ini mungkin beribadah message from home dengan sambil tiduran mungkin atau sambil santai, please ambil posisi siap, duduk dengan tegap, duduk dengan baik. Pejamkan mata kalian. Aku ingin semua yang ada di tempat ini ngerasain banget kasih-Nya Tuhan, yang dimana cuman kasih Tuhan yang bisa membawa kita untuk mengerti apa yang menjadi perspektif Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi teman-teman nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh ajarkan kami untuk melihat apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maaf Tuhan kalau kami sering
berkeinginan untuk ngebaca kehendaknya Tuhan. Kalau kami ngerasa, oh kayaknya aku akan gini, aku bakal begini, aku pengen ini, oh kayaknya Tuhan bakal kasih aku ini. Teman-teman, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kalian sesuatu yang gak akan kalian duga dalam hidup kalian. Kuncinya cuma satu, kalian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalian hidup serupa dengan Allah, bukan serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus jamah kami satu persatu. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan isi Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan sore hari ini, Tuhan Yesus boleh ngalamin pembaharuan yang budi yang baru ya Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan merubah paradigma kami, akan merubah perspektif kami menjadi perspektifnya Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada melingkupi hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus bawa kami untuk naik dan naik lagi, untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. The time is up for chase and shadow.